Salam, dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini kita mau belajar mengenai tentang kuasa doa. Kita belajar tentang doa yang berkualitas. Kita mau belajar bagaimana doa yang benar. Seringkali kita berdoa selalu mengandalkan kekuatan kita, keinginan kita, hasrat kita, kemauan kita. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus begitu luar biasa, sebenarnya banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita menyimak apa itu doa. Doa bukan saja permintaan, permohonan, harapan-harapan yang kita naikkan, yang kita minta kepada Tuhan. Tapi doa menurut orang dewasa, orang percaya yang dewasa rohani adalah doa merupakan dialog dengan Tuhan. Jadi dialog dengan Tuhan itu begitu banyak media. Dialog dengan Tuhan itu bukan sekedar membangun sebuah relasi yang berhubungan dengan doa syafaat atau doa yang kita minta, yang kita naikkan. Tapi medianya bisa juga dengan baca Alkitab. Mendengarkan firman Tuhan. Itu dialog dengan Tuhan lewat pikiran, lewat hati kita. Dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang punya kualitas, bahkan doa yang berbobot seperti doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11. Nanti waktu berikutnya kita akan kupas khusus tentang doa Bapa kami. Ayat demi ayat, begitu dalam maknanya, begitu luar biasa sebenarnya. Tapi saya akan menyampaikan hari ini secara global saja tentang doa. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus memiliki doa pergumulan di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 39 sampai dengan 44. Yesus bergumul ketika akan menghadapi maut. Dia bergumul dan berjaga-jaga. Dia mengatakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa yang dia sampaikan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak dia sendiri. Karena Tuhan Yesus sadar, tahu dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya sampai tuntas. Doa semalaman di Lukas 6 ayat 12 sampai 19 bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid dalam pelayanan. Jadi artinya Tuhan Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya akan terjun ke lapangan, akan menyampaikan kebenaran, akan menyampaikan Injil dan tahu mara bahaya, tahu kesulitannya, tahu kondisi akan dihadapi di lapangan. Yesus berdoa semalam-malaman dan berpuasa untuk mempersiapkan murid. Artinya perlindungan, proteksi, kuasa disertai oleh doa Yesus. Mendoakan murid. Begitu luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan doa yang punya kualitas. Doa yang berhubungan dengan Bapa secara pribadi. Dan Yesus juga mengajarkan doa tentang penelitian untuk murid. Itu doa imam besar di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Bahkan lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Doa di atas kayu salib di Lukas 23 ayat 24. Yesus dalam penderitaan yang hebat masih mampu mengatakan, ampunilah ya Bapa apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti. Artinya Tuhan Yesus masih mendoakan orang yang jahat sama dia. Orang yang menganiaya dia. Kalau kita sadar betul, kita menaikkan doa bahwa tubuh kita ini adalah rumah doa. Tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau lihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus, bait Allah, rumah Tuhan, milik Tuhan. Jadi kita tidak sembarangan. Apa yang kita makan, apa yang kita isap, apa yang kita minum. Tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus itu tusil sebagai metrainya. Kali ini saya akan membahas dua tentang doa. Yang pertama, seringkali kita salah berdoa, saudara. Apa yang kita naikkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan lewat doa. Berpikir dengan doa
atau percaya bahwa Allah bisa diatur oleh kekuatan pikiran kita lewat doa kita. Yang disebut yang pertama adalah antroposentris. Jadi manusia sebagai pusatnya. Kita berdoa yang kita naikkan keinginan kita, perlindungan, pertolongan Tuhan. Itu sah-sah saja kita boleh berdoa seperti itu. Tapi apakah selama ini kita seperti anak kecil minta terus sama Tuhan? Pertolongan terus, permintaan terus, perlindungan terus. Tuhan dianggap satpam, lindungi aku, sertai aku, jagai aku. Jadi doa itu tidak dewasa. Itu doa antroposentris. Doa yang selalu hasrat kita, keinginan kita. Kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa kata Tuhan. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pilos. Persahabatan dunia adalah pilos. Adalah permusuhan dengan Allah. Ektos. Permusuhan dengan Allah adalah ektos. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ternyata kita salah berdoa kalau keinginan kita, hasrat kita, kemauan kita yang kita naikkan. Itu saja. Tidak salah minta perlindungan Tuhan, tapi motivasinya yang salah. Yang kedua bicara teosentris. Allah sebagai pusatnya. Allah sebagai sumbernya. Tadi seperti Tuhan Yesus ajarkan, biarlah kehendakmu yang jadi. Pernahkah kita minta sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Di dalam doa kita, apa yang harus aku perbuat untuk Tuhan? Apa yang harus aku perbuat untuk orang banyak? Saat ini dalam keadaan COVID-19 yang begitu penderitaan banyak di masyarakat. Aku memiliki segalanya. Apa yang harus aku perbuat? Selain doa, selain materi. Pernahkah berdoa seperti itu? Kalau orang yang dewasa rohani, orang percaya yang dewasa rohani, dia akan berbuat sesuai dengan doanya. Itulah yang disebut doa teosentris. Allah sebagai pusatnya. Kehendak Allah yang mau, kehendak Allah yang diinginkan. Apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah harapkan lewat hidup kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Jadi saudara, kalau kita memahami doa lebih dalam lagi, kalau Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang doa keunitian, bagaimana harapan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya bersatu. Kalau kita lihat tadi yang saya katakan di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu jelas doa yang teosentris. Harapan Yesus kepada Bapa, kita itu jadi satu dengan Dia. Bagaimana dengan kita berdoa seperti Yesus yang diajarkan untuk kita menjadi tiang doa bagi keluarga, tiang doa bagi anak istri, tiang doa bagi gereja, tiang doa bagi pelayanan, tiang doa bagi bangsa ini, tiang doa bagi orang susah, bukan dengan uang saja, perbuatan, tindakan, bahkan doa itu pun menjadi kenyataan bagi orang yang kita tolong lewat doa, lewat perbuatan kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, kata Tuhan Yesus. Yang Engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Pernyataan yang tegas, pernyataan yang luar biasa yang Yesus berikan lewat firman-Nya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ada keterikatan yang kuat. Kalau kita menyimak kembali hal berdoa di video yang lalu mengenai Yohanes 15 ayat 7 tentang pokok anggur. Pokok anggur yang benar, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan telah menjelaskan
ketika kita melekat pada pokok anggur, Yesus sebagai sumber kebenaran, minta apa saja dalam doa, yang tanda kutip bukan keinginan hasrat duniawi, tapi sesuatu yang besar untuk perubahan yang besar. Lewat doa ini Tuhan akan kabulkan. Yang menjadi kesimpulannya saudara pagi ini tentang doa, tentang pemahaman doa yang sesungguhnya. Dengan durasi 15 menit ini kita memahami, mendapatkan pencerahan tentang doa yang antroposentris. Doa kita apakah doa yang teosentris? Doa yang teosentris pusatnya adalah Tuhan, mengaplikasikan hidup kita di dalam doa ini, khusus bagaimana kita bertindak, berbuat, minta kepada Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini. Terutama jiwa-jiwa. Kalau kita sadar hidup kita adalah misi. Bukan berdoa saja. Kita sadar hidup kita misi untuk beritakan kebenaran, beritakan kabar baik kepada orang banyak. Yang tidak percaya menjadi percaya. Keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan pembantu sekalipun yang ada yang ada di lingkungan kita. Kita harus menjadi tiang doa buat mereka. Itulah doa teosentris. Bisa menyelamatkan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Di Matius 7 ayat 11 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini merupakan kesimpulan dari doa-doa yang diurai tadi. Mintalah apa? Minta Roh Kudus sebagai penolong kita ketika kita berdoa. Tanpa Roh Kudus, tanpa tuntunannya kita tidak mampu dan kita tidak akan bisa. Dikatakan carilah, cari apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarnya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lebih dulu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Bicara firman, bicara doa, bicara fokus kita. Jangan sampai kita gagal paham di dunia ini. Kita doa hanya hasrat kita, keinginan kita untuk Tuhan penuhi. Tapi yang Tuhan mau, kita belum pernah kita lakukan. Salah satunya adalah hidup kita setua ini, sudahkah saudara memenangkan jiwa untuk diselamatkan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sampai setua ini saudara belum bisa memberitakan firman, memberitakan tentang Injil kabar baik lewat doa, lewat tindakan, saudara bukan orang percaya yang benar. Ketuklah pintu. Tuhan mengetuk pintu untuk didengar suaranya. Nah, inilah rangkaian doa yang Tuhan ajarkan pagi ini sebagai gambaran, sebagai pembelajaran. Penutup terakhir sebagai kesimpulan. Kalau doa yang lebih indah lagi kata-katanya bagaimana dengan Injil bahasa Arab mengatakan Bismi al-Abi wal-Ibni warahul kudusi al-Ilahul wahid. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa. Amin. Doa ini berikutnya akan saya kumpas lebih dalam lagi. Sekian Today Message. Belajar kebenaran dari sumber yang benar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.